Halo, sudah nonton videonya Jack Ma? Terinspirasi nggak? Itu kalau Mister itu sangat terinspirasi loh. Mister mungkin nggak sekuat Jack Ma, iya kan? Ditolak berkali-kali, tapi sampai akhirnya jadi seorang yang sangat kaya. Tapi dia punya misi yang akhirnya membuat dia terus bersemangat. Nah, Mister pengen supaya kalian semua juga seperti itu. Bahwa entrepreneur itu bukan cuma aku pengen cuan terus kita jualan gitu. Itu nggak bakal bertahan lama. Seorang entrepreneur sejati itu punya misi yang mereka pengen emban. Yaitu apa? Kalau itu Mister bilangnya adalah mission atau vision behind financial reason. Walaupun kita memang harus make sure atau memastikan bahwa kita dapat untung supaya kita tetap bisa memproduksi sesuatu atau bisa menjual barang kita, tapi perlu diingat bahwa itu bukan tujuan utamanya. Itu bisa tujuan kedua, ketiga bisa. Tapi jangan jadikan itu tujuan utama setiap waktu. Nah, sekarang Mister akan menjelaskan kenapa pada akhirnya kita itu dituntut bukan cuma untuk punya bisnis dan akhirnya membuat profit untuk diri kita sendiri, tapi juga kita sekarang dan dunia membutuhkan yang namanya social entrepreneur lebih banyak. Kita lihat dulu Mister Share PPT-nya. Nah, ini yang Mister bisa share adalah gini. Kalau kita bicara soal sekolah bisnis, seperti yang tempat Mister ajar sekarang juga sekolah bisnis, itu kebanyakan sekolah bisnis masih menekankan bahwa kamu itu dalam berbisnis harus untung dan untung dari pasar gitu kan, karena produk kita harus dipasarkan, harus dijual di pasar. Pasar itu bukan cuma pasar Beringharjo, tapi juga pasar, misal contohnya pasar Superindo itu juga pasar sebenarnya, atau Tokopedia itu juga pasar. Nah, sebenarnya definisi-definisi awal di zaman nenek moyang kita dulu, nenek moyang bukan berarti zaman batu ya, tapi lebih ke pada saat misal Industrial Revolution satu, revolusi industri satu, 2 itu lebih menekankan bahwa bisnis itu harus untung, apapun harus untung, pokoknya perusahaan saya yang untung duluan itu. Nggak peduli caranya gimana, perusahaan saya yang untung duluan. Mau itu pada akhirnya merusak alam, mau itu akhirnya membuang limbah ke sungai, karena itu paling murah, jadi saya dapat cuannya lebih banyak karena saya nggak harus mengolah limbah. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan masalah-masalah yang ada di dunia sekarang. Contohnya apa? Waste mountain. Ini banyak banget sampahnya dan kebanyakan plastik toh. Itu karena apa? Karena dari sisi produsen atau sisi pebisnis, plastik paling murah untuk mengemas barang. Paling awet, paling murah gitu. Pokoknya paling awet, paling murah, nanti kan untung saya banyak gitu. Maka pada akhirnya setelah kalian minum, misal contohnya air mineral, kemudian kalian buang, nah itu kalian buang kan kelihatannya selesai masalah, padahal itu tidak menyelesaikan masalah. Karena pada akhirnya itu tertumpuk di suatu tempat atau bahkan terbuang di laut yang akhirnya membuat apa? Membuat pencemaran laut, pencemaran tanah, dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi air pollution atau polusi udara kan. Kalau memproduksi sesuatu banyak asapnya nggak peduli, pokoknya itu murah itu kan. Mau beli sebuah mesin untuk supaya asapnya tidak terlalu kotor, tapi karena itu uang lagi nggak mau lagi, pokoknya asal kita untung gitu. Nah, itu kan sesuatu perspektif yang egois, akhirnya apa, ada global warming. Kemudian ada yang namanya unfair trade. Unfair trade atau perdagangan yang tidak fair itu biasanya terjadi karena apa? Perusahaan besar beli dari petani kecil gitu kan, banyak. Kemudian perusahaannya bilang nih, aku beli ya Rp200 per kilo gitu. Kalau nggak mau nggak beli nih gitu. Nah, untuk yang powernya atau kalau kamu sama temenmu mungkin kamu bisa nolak ya. Tapi kalau itu petani kecil dengan perusahaan yang sangat besar, biasanya mereka nggak punya pilihan lain selain ngalah. Walaupun itu tidak menguntungkan mereka. Nah, itu kan berarti yang kaya semakin kaya nantinya, yang miskin semakin miskin.
Nah, semua ini terjadi karena ini adalah konsep-konsep bisnis yang lama. Yang kalau Mister sebut berarti orang-orang pebisnis lama itu kebanyakan itu rabun jauh. Pokoknya pengennya untung cepet, nggak tahu caranya gimana, pokoknya untungnya gitu. Itu berarti kan rabun jauh. Nah, kita sebagai future businessman dan juga future entrepreneur itu tidak boleh seperti itu. Untuk apa? For our own sake dan juga for the world sake gitu. Karena kalau nggak mulai dari kita, siapa lagi? Maka dari itu kita bukan menjadi entrepreneur biasa sekarang ini, tapi menjadi social entrepreneur. Yaitu kita punya misi sosial kita, dan pada bersamaan kita juga mendapat profit. Nah, tadi seperti Mister bilang, kita butuh berubah dari the old concept of entrepreneur, pokoknya yang harus uang, harus uang, harus uang, harus uang, harus uang, pokoknya perusahaan saya harus paling untung. Kita butuh berubah menjadi perusahaan yang untung, tapi juga dampak sosialnya itu mengena untuk kita. Atau dampak sosialnya itu mengena untuk tetangga kita dan lain-lain. Karena apa? The world need you, gitu loh. Kamu pasti suka, misal contohnya Marvel Cinematic Universe, MCU. Kamu pengen jadi kayak seperti Iron Man, Captain America dan lain-lain. Tapi di dunia nyata kalian nggak bisa cuma punya super power terus jadi superheroes. Yang bisa kalian lakukan adalah kalian mencoba membuat dunia di sekitar kalian itu lebih baik. Nah, kalau kalian mencoba membuat dunia di sekitar kalian itu menjadi lebih baik, maka kalian itu sebenarnya adalah social entrepreneur. Nah, ini adalah definisi dari social entrepreneur. Seperti yang Mister bilang, kalau kamu ingin mengenal suatu konsep atau kamu ingin memperdalam uh, pengetahuanmu tentang suatu konsep, itu kamu harus tahu dulu definisinya apa. Nah, definisi social entrepreneur itu apa? Definisi social entrepreneur adalah sebuah perusahaan atau seorang individu yang mempunyai misi sosial atau mempunyai tujuan sosial yang pada akhirnya dia mendirikan suatu organisasi yang organisasi tersebut selain mempunyai dampak sosial tapi dia juga punya profit. Nah, profitnya untuk apa? Profitnya nanti akan diputar lagi selain untuk mencukupi dirinya sendiri, tapi juga untuk memastikan dampak sosialnya itu tidak cuma satu waktu tersudah gitu loh. Maksudnya satu waktu tersudah gimana? Misal, kalian lihat pengamen di jalan, kalian kasihan, terus kalian kasih makan cuma sekali, terus sudah. Apakah itu pada akhirnya pengamen itu tahu-tahu nggak jadi pengamen lagi? Kan tidak. Nah, sekarang itu untuk membantu seseorang, kita perlu melakukan yang namanya hmm, improvement atau bantuan yang berkelanjutan gitu loh. Nah, pada saat kalian membantu orang, kalian harus memastikan dulu bahwa kalian itu berkecukupan. Makanya di sini ada tulisan commercially viable. Dan akhirnya social entrepreneur ini karena ini merupakan konsep yang bagus dan juga semua orang seluruh dunia butuh social entrepreneur lebih banyak lagi. Jadi saya Mister ingatkan kalau kalian mau menjadi superheroes itu caranya adalah menjadi social entrepreneur. Banyak sekarang universitas yang sudah memberikan kurikulum social entrepreneur. Nah, kalian lebih beruntung lagi karena di Olivan dari SMA sudah diajarkan cara untuk menjadi social entrepreneur. Nah, sekarang lah, Mister bedanya apa sama charity atau sama badan amal kalau gitu? Kalau social entrepreneur juga punya social missions atau social purpose. Bedanya begini, kalau kalian lihat badan amal itu pasti minta sumbangan dulu, kemudian uang sumbangan itu baru disalurkan kepada yang membutuhkan kan? Nanti kalau nggak punya uang gimana? Ya penyaluran bantuannya berhenti. Itu kan sesuatu yang sebenarnya menurut Mister tidak sehat toh. Berarti kamu mau membantu orang tapi nungguin dulu orang lain bantu kamu loh, nggak sehat. Makanya Mister selalu bilang bahwa social entrepreneur atau SI itu seperti bisa disamakan atau bisa dianalogikan kalau kamu bayangin
Tahu-tahu naik pesawat, terus pesawatnya turbulensi, sehingga oksigen di pesawat tersebut itu menipis. Maka nanti tabung oksigen akan turun, toh. Kalau kamu konsepnya charity, kamu akan masang ke anakmu dulu. Kelihatannya, oh sangat benar ya. Kalau seorang ibu itu kan harus menolong anaknya dulu. Tapi ini sebenarnya konsep yang salah. Karena apa? Kalau anakmu dipasang duluan, ya anakmu nggak bakal pingsan. Tapi pada saat proses memasang, malah ibunya yang pingsan. Padahal setelah itu harus keluar dari pesawat cepat-cepat. Nah gimana? Apakah anaknya bisa menggotong ibunya? Kan enggak. Nah makanya itu, social entrepreneur itu seperti konsep pada saat tabung oksigen turun. Nah, harusnya kita menyelamatkan diri kita dulu. Pakai ibunya sendiri yang pakai tabung oksigen dulu, baru anaknya. Kenapa begitu? Karena nanti walaupun anaknya pingsan, ibunya masih bisa menggotong anaknya keluar. Jadi yang selamat dua-duanya, bukan cuma satu. Itu bedanya social entrepreneur dan charity. Social entrepreneur menyelamatkan dua pihak, saya sebagai social entrepreneur-nya dan juga masyarakat. Dua-duanya selamat, dua-duanya dapat bantuan, dua-duanya dapat menjalankan hidupnya masing-masing. Berbeda dengan charity yang pada akhirnya cuma satu pihak yang untung, yang satu pihak cuma mencari dana, terus sudah. Ya lebih untung atau lebih berimpact yang social entrepreneur kan. Nah ini yang tadi Mister bilang bahwa selama ini bisnis itu terlalu profit oriented, yang pada akhirnya kalau Mister harus bilang soal dunia, itu malah membuat dunia semakin tidak adil. Terus gimana supaya dunia adil? Ya kita butuh andil dari semua orang termasuk kamu. Belum Mister saya baru SMP, SMA, ya tetap harus ikut andil. Karena pada akhirnya kita harus aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dunia. Gitu. Nah, setelah ini Mister ajak untuk menonton dua video tentang dua orang social entrepreneur, yang satu dari India, yang satu dari Indonesia. Ini yang membuat Mister sangat semangat kalau ngajar gitu. Karena Mister tuh bisa lihat betapa orang-orang ini tuh punya drive gitu. Dan semoga kamu juga mengalami hal yang sama setelah melihat dua orang ini. Nanti setelah kalian melihat dua video ini, Mister ajak juga untuk berempati dengan satu orang social entrepreneur yang sebenarnya orangnya masih sama dengan video YouTube yang tadi Mister suruh tonton. Yaitu orang atau dokter yang mendirikan sebuah rumah sakit khusus di India. Coba dibaca, kemudian coba renungkan. Coba berempati sama dia. Kenapa dia mau capek-capek padahal dia seorang dokter yang ahli jantung yang sebenarnya bisa dapat uang dengan gampangnya kalau ngoperasinya cuma orang-orang kaya, nggak susah, tapi dapat uang banyak. Kenapa dia malah memilih jalan yang lebih susah gitu loh. Jalan yang lebih susah dengan membantu dan akhirnya membangun rumah sakit supaya orang-orang miskin juga dapat bisa afford atau membayar operasi jantung gitu. Kenapa? Coba kamu baca ceritanya, kemudian kalian berempati. Apakah kalian bisa mendapatkan alasan kenapa dia akhirnya dokter itu mau menjadi seorang social entrepreneur yang tentu jalannya nggak mudah, capeknya 5 kali lipat mungkin. Nah, kenapa? Coba setelah kalian empathizing, nanti kalian juga reflections. Oke, terima kasih. Yuk kita lihat videonya dan juga baca artikelnya.